Hai Peanut Gengs. 9, I've been cleaning after this dumbass cracker Giggins for 10 years. Salah ketik atau typo adalah hal yang lumrah terjadi, tak jarang typo terjadi di ruang-ruang publik. Terkadang orang yang bekerja di balik redaksi berita pasti tak luput dari kekeliruan. Namun sekali keliru, bisa-bisa bikin semuanya kacau. Makanya ketelitian itu diperlukan banget, terutama mereka yang bekerja sebagai juru ketik berita-berita nasional. Seperti contoh-contoh cuplikan berita berikut ini, yang kebetulan juru ketiknya kurang teliti dan beritanya menimbulkan salah persepsi. Salah satunya adalah gambar cuplikan wawancara SBY dengan wartawan media yang ditayangkan di televisi nasional. Ada yang lucu di gambar itu, terlihat kesalahan penulis yang dilakukan oleh pihak televisi nasional dalam memberikan judul untuk temu wawancara antara SBY dengan para wartawan. Gambar tayangan televisi nasional yang tertulis di bagian layar bawah bukanlah presiden bicara tetapi pesendian bicara. Kemudian banyak yang menduga-duga kalau itu kesengajaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan gambar itu merupakan gambar yang sudah diedit oleh oknum iseng. Tapi kalian coba bandingkan kedua gambar di bawah ini, pasti tahu kan mana gambar yang asli yang memang ditayangkan di acara televisi dengan gambar yang sudah diedit. Mungkin gara-gara PSBY hobi menyanyi kali ya, jadi diplesetkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kata presiden diganti dengan pesinden. Nah guys, tentunya kita pun mesti berhati-hati agar cermat melihat gambar dan jangan langsung asal share aja ya. Lucu sih, tapi jangan ngasal ya, kan kasihan ya PSBY yang jadi kena getahnya. Meski mengalami kekalahan di final Piala AFF 2016, namun kepulangan timnas ke Indonesia tetap disambut hangat saat tiba dari Thailand di Bandara Soekarno-Hatta. Timnas juga diundang ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Namun nampaknya netizen menangkap hal yang lucu di salah satu stasiun TV swasta yang menayangkan wawancara mereka dengan salah satu pesepak bola Indonesia. Saat itu Andik Firmansyah diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta usai menghadiri jamuan makan bersama Presiden. Lucunya, nama jabatan Andik dalam layar kaca bukan sebagai pesepak bola atau anggota timnas, melainkan bertuliskan Presiden Republik Indonesia. Kesalahan itu terjadi setelah pada segmen sebelumnya pihak televisi tersebut mewawancarai Presiden Joko Widodo. Namun keterangan itu tidak berganti ketika Andik diwawancarai. Hal tersebut pun lantas ditanggapi oleh pemain Madura United, Andik Firmansyah. Dalam instastory-nya, Andik memposting foto ketika dirinya dijadikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini diposting oleh Andik bertepatan saat pemilihan umum 2019. Andik pun menambahi komentar dalam foto tersebut selayaknya Presiden sungguhan. Aduh, ada-ada aja deh. Dalam sebuah tayangan berita, banyak ditemukan kesalahan penulisan ejaan dan bahasa dalam melaporkan berita, salah satunya seperti yang berikut ini. Coba deh kalian perhatiin, lokasi yang dicantumkan pada judul berita yang satu ini, di situ tertulis Palembang, Sumatera Utara. Duh, yang ngetik beritanya lagi ngantuk apa gimana sih? Palembang kan di Sumatera Selatan ya? Menjadi juru ketik memang dibutuhkan ketelitian ya, karena kalau enggak, bisa-bisa kayak judul berita berikut ini yang bikin geleng kepala. Ya, gimana enggak? Dalam sebuah tangkapan layar salah satu siaran berita televisi Indonesia melaporkan bahwa 15 warga tewas diterjang nasi panas bukannya awan panas. Tapi guys, perlu kalian ketahui nih, ternyata gambar tersebut cuma editan aja loh. Sebenarnya pihak berita telah menuliskan kalimat yang benar yaitu awan panas, tapi judul tersebut diedit oleh orang iseng yang tidak bertanggung jawab guys. Aduh, tapi lucu juga sih ya guys. Dan ternyata kesalahan penulisan judul berita tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di luar negeri lah, tepatnya di Amerika Serikat guys. Beberapa waktu lalu identitas anggota militer Amerika Serikat telah mengklaim membunuh pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden terkuak. Namun masyarakat tidak akan melupakan kesalahan ketik yang dilakukan stasiun televisi CNN saat memberitakan hal itu. Mereka menuliskan "Seal who claims he killed Obama under attack", yang berarti anggota angkatan laut mengklaim bahwa dia telah membunuh Obama dalam operasi penyergapan. Salah ketik itu memang fatal. Aslinya mereka hendak menuliskan Osama namun malah menjadi nama Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.
Seperti dilansir merdeka.com, akhirnya pihak televisi mengganti nama Obama menjadi Bin Laden. Namun sayangnya beberapa penonton sempat mengabadikan dan membagikannya di berbagai jejaring sosial. Perlu kalian ketahui nih, jadi berita sebenarnya menjelaskan tentang Robert O'Neill, seorang Navy SEAL atau anggota Angkatan Laut yang diklaim sebagai orang yang telah menembak dan membunuh Osama Bin Laden dalam penggerebekan tahun 2011 di sebuah kompleks Pakistan di Abbottabad. Betapa susahnya membedakan nama Osama Bin Laden dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Hal itu juga yang dilakukan oleh media berita seperti Fox News. Dalam headline yang tertera di situ tertulis Obama Bin Laden. Nggak hanya itu aja guys, dalam sebuah berita yang ditayangkan oleh Fox News, seorang pria pembawa acara tersebut melaporkan jika Presiden Obama sudah dipastikan tewas. President Obama speaking from the East Room of the White House, telling the nation and the world President Obama is in fact dead. Untungnya rekan yang berada di sebelahnya langsung memberikan peringatan dan pria tersebut kemudian meminta maaf dan menyebut jika Osama Bin Laden yang tewas. President Obama speaking from the East Room of the White House, telling the nation and the world President Obama is in fact dead. It was a US-led Osama Bin Laden is dead, a strategic operation. Emang sih ya, namanya nggak jauh berbeda, Osama dan Obama. Nah guys, dalam melaporkan sebuah berita, seorang pembawa acara tentu harus memberikan informasi yang jelas ya. Kalau enggak, bisa-bisa kayak pembawa acara yang satu ini guys. Pada salah satu segmen dalam acara NBC 12 di Richmond, Virginia, membahas tentang alat masak jadul yang rusak yang dapat dipakai kembali. Namun karena terjadi kesalahan pengetikan pada skrip, pembawa acara yang diketahui bernama Eric Phillips salah mengucap kalimat yang membuatnya malu. Reporter NBC 12 itu sebenarnya bermaksud memberitahu penonton untuk memeriksa dapur Anda. Tetapi yang dia ucapkan malah memeriksa celana dalam Anda. Check your panties. About 175,000 rice. I think that was supposed to be pantries. Sontak saja ketika dia menyadari kesalahan itu, dia pun tertawa dan langsung meminta maaf atas kesalahan itu. Setelah kejadian itu, rekannya Carla Reddit memposting sebuah foto di akun Twitternya yang menyatakan bahwa satu huruf saja bisa membuat semuanya berbeda. Check your panties. About 175,000 rice. I think that was supposed to be pantries. Nah guys, itulah contoh-contoh kesalahan penulisan dalam sebuah berita. Oh iya, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, and share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa and have a nice day.